Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ferry. Hari ini Pak Ferry akan memberikan materi pembelajaran tentang tema 3, subtema 2 untuk pembelajaran 1 sampai 3. Pertama, kita akan mempelajari tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang organ-organ pencernaan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini, Pak Ferry akan membahas tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Pertama, adalah diare. Diare itu terjadi jika penderita biasanya mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari biasanya. Nah, penyakit ini disebabkan karena keracunan makanan dan minuman yang kotor atau tidak higienis. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, terutamanya pada musim hujan seperti sekarang ini. 2. MAH, yaitu penyakit yang disebabkan oleh produksi asam klorida atau biasanya disebut juga dengan HCl ya anak-anak kalau nama kimianya, yang berlebihan di lambung sehingga kondisi keasaman lambung ini bisa sangat asam dan merusak lambung kita sendiri atau menyebabkan seperti tukak lambung anak-anak. Jadi lambung kita menyebabkan luka sehingga MAH ini akan menyebabkan perut itu terasa kram. Biasanya MAH ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, kelelahan dalam bekerja, dan diiringi dengan stres atau beban pikiran yang berlebihan. Penderita MAH biasanya perutnya terasa perih, mual, dan kembung. Nah, jangan lupa untuk penderita MAH itu sebaiknya mengonsumsi makanan yang sehat dan dengan frekuensi yang teratur. Selanjutnya, gangguan yang ketiga yang terjadi pada organ pencernaan manusia adalah appendistis atau yang disebut juga dengan istilahnya adalah usus buntu. Usus buntu sendiri terjadi karena peradangan yang terjadi pada umbai cacing atau yang disebut dengan appendix itu tadi. Biasanya peradangan ini terjadi karena infeksi bakteri. Letaknya appendix adalah di sebelah perut bagian kanan bawah. Biasanya apabila dilipat, maksudnya gejalanya biasanya kalau dilipat ke arah perut, rasa sakit itu malah akan bertambah, diiringi dengan suhu badan penderita yang tinggi. Dalam kasus ringan, biasanya penyakit ini dapat sembuh dengan terapi pengobatan. Tetapi kalau misalnya sudah akut, itu harus dilakukan operasi untuk penyembuhannya. Keempat, ada tifus, yaitu peradangan yang terjadi pada usus halus. Nah, bisa dilihat pada gambar, biasanya usus halus ini peradangan terjadi karena adanya bakteri yang menumpuk pada usus halus. Ciri-cirinya dari tifus ini yaitu demam tinggi, tubuhnya menggigil, lemah, disertai mual dan punggung terasa sakit. Untuk penderita tifus itu dianjurkan
mengonsumsi makanan-makanan halus yang mudah dicerna. Misalnya, itu ada bubur, baik itu bubur beras ataupun bubur kacang hijau. Untuk gangguan organ pencernaan manusia yang kelima, ada yang disebut dengan konstipasi. Konstipasi itu sendiri biasanya disebut dalam istilah bahasa Indonesianya sebagai sembelit. Apa itu sembelit? Sembelit merupakan penyakit susah buang air besar. Penyebabnya terjadi karena orang biasanya kurang mengonsumsi makanan yang berserat, misalnya sayur, buah, dan biji-bijian. Oleh karena itu, kita perlu memelihara kesehatan organ pencernaan. Antara lain yang dapat kamu lakukan untuk menjaga organ pencernaanmu yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, namun juga dalam batas kewajaran atau tidak berlebihan, karena gizi yang seimbang itu juga sangat diperlukan oleh tubuh. Seperti kalau kita mengonsumsi vitamin pun, kalau kita kelebihan vitamin itu juga akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Selain itu, kamu juga harus membiasakan pola makan yang teratur. Selain itu, kamu bisa mengunyah makananmu sampai halus dan juga menjaga kebersihan makanan dan alat makan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang diare. Khusus untuk diare ini, kita akan membahasnya secara lebih mendetail. Diare adalah penyakit yang disebabkan karena keracunan makanan dan minuman yang kotor atau tidak higienis. Ciri-ciri diare itu antara lain yaitu encernya feses yang dikeluarkan, kemudian frekuensi buang air besar lebih sering daripada biasanya. Kemudian ketiga ada perut terasa mulas, dan kadang disertai dengan muntah, muka pucat, dan lemah. Penyebab penyakit diare itu antara lain juga beragam. Antara lain yaitu satu, yaitu disebabkan oleh infeksi virus yang disebut biasanya ada rotavirus. Rotavirus ini merupakan penyebab diare pada anak. Biasanya adalah gejala akut yang paling sering terjadi. Yang kedua ada infeksi bakteri atau parasit, biasanya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kotoran. Ketiga ada intoleransi makanan, yaitu sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga terjadi setelah makan atau minum minuman berupa produk yang mengandung susu sehingga menyebabkan penyakit diare. Keempat, ada alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan ataupun makan makanan yang tidak cocok dengan tubuh. Selain itu bisa juga terjadi karena resistensi terhadap antibiotik. Kelima, ada penyakit usus. Biasanya untuk penyakit usus ini menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Untuk penyakit usus ini biasanya sudah terjadi pada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Sedangkan yang keenam itu adalah gangguan usus atau fungsional. Terjadi karena penderita mengalami banyak tekanan atau disebut dengan stres.
Diare dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Karena frekuensi BAB yang terlalu sering ini menyebabkan tubuh itu kekurangan elektrolit dan juga air, sehingga untuk menolongnya kita bisa memberikannya larutan oralit, yaitu larutan yang terbuat dari gula dan garam. Agar tidak mudah terserang diare, kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Antara lain, kita harus mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Kemudian menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan lain. Ada lagi minum air yang sudah dimasak, karena air yang masih mentah terkadang masih mengandung beberapa bakteri. Keempat, kita bisa membuang air besar dan buang air kecil di WC sehingga lebih higienis. Dan kelima, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, cara menemukan isi iklan. Iklan yang baik adalah iklan yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Syarat iklan tersebut agar mudah dipahami adalah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, kita harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, iklan itu harus menggunakan bahasa yang sederhana. Maksudnya bahasa yang sederhana di sini adalah mudah dipahami oleh orang yang melihatnya. Kemudian kedua, bahasa pada iklan itu tidak membosankan. Misalnya, iklan itu tidak perlu memiliki banyak-banyak kalimat. Apalagi kalau yang melihat harus membaca secara detail, itu tidak perlu. Yang penting iklan itu juga harus memiliki kata kunci sehingga orang itu dengan jelas bisa mengingatnya. Ketiga, bahasa dalam iklan memiliki daya tarik produk. Misalnya, untuk beberapa produk makanan atau minuman, mereka memiliki slogan khusus sehingga para konsumen itu dengan mudah tertarik dengan produk tersebut. Kemudian yang keempat, kalimat iklan biasanya berisi kelebihan tentang produknya. Nah, perlu diingat lagi, untuk pola lantai itu adalah garis lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Tujuan dibentuknya pola lantai antara lain yaitu membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya, sehingga letaknya sinkron atau sesuai. Kedua, untuk membedakan gerakan antar seni tari satu dengan yang lainnya. Ketiga, pola lantai juga membuat sebuah tarian menjadi lebih tampil menarik dan epik. Keempat, membuat penari bisa tampil atau terlihat secara keseluruhan oleh penonton. Dan terakhir, penari dapat menguasai panggung. Nah, berikut adalah contoh pola lantai. Kita lihat pada tarian dari Aceh, tari Saman, itu memiliki pola lantai lurus atau lebih tepatnya adalah garis horizontal seperti demikian. Kemudian ada dari Bengkulu, ini ada tari Sekapur Sirih, dia memiliki pola lantai lengkung membentuk setengah lingkaran. Sama halnya dengan tari pendek dari Bali, itu juga memiliki pola lantai garis lengkung. Sedangkan ini tari piring memiliki pola garis lurus, namun memiliki pengembangan sendiri dengan membentuk persegi panjang. Selanjutnya, aktivitas masyarakat dalam upaya
pembangunan sosial. Pembangunan sosial atau aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial ini memiliki beberapa bidang pembangunan, antara lain satu yaitu taraf hidup masyarakat. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang perlu memiliki penghasilan. Nah, penghasilan yang diperoleh itu bisa melalui dengan cara bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kedua adalah dengan ketertiban dan keamanan, di mana terciptanya kehidupan masyarakat tertib dan aman merupakan harapan dari setiap warga, sehingga warga tersebut bisa dengan tenang hidup dalam suatu komunitas dalam masyarakat. Yang ketiga adalah kenyamanan. Setiap orang biasanya menginginkan lingkungan hidupnya terasa nyaman. Kenapa? Karena dengan perasaan nyaman itu sendiri akan membuat penduduk untuk tetap senang dan betah untuk hidup di lingkungannya. Keempat adalah kesehatan. Dari ketiga di atas tadi, kesehatan ini biasanya menjadi prioritas. Kenapa? Karena pada intinya untuk memenuhi kehidupan ekonomi, sandang pangan, dan kesehatan ini memiliki prioritas teratas untuk pengembangannya, di mana bisa kita lakukan dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur bersama dengan anggota masyarakat yang lain. Kelima, setelah kesehatan, kita juga sangat memerlukan yaitu pendidikan. Kenapa pendidikan ini juga sangat penting? Karena pendidikan itu mampu menjamin setiap individu untuk memiliki harapan atau taraf hidup yang lebih baik ke depannya. Dan terakhir adalah kerohanian. Kerohanian ini dibutuhkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan Tuhannya atau yang dipercaya dalam lingkungannya. Demikian materi dari Pak Ferry. Semoga bermanfaat untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.